wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Bapak Guru hebat, pada kesempatan kali ini saya akan membahas satu topik, yaitu mengapa kurikulum perlu berubah. Sebelumnya, marilah kita ingat kembali apa yang dimaksud dengan kurikulum. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, yaitu tentang Sistem Pendidikan Nasional, tepatnya Pasal 1/19, Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Kurikulum memang dirancang oleh pemerintah pusat, tetapi murid-murid kita memiliki kebutuhan yang berbeda-beda sesuai dengan lingkungannya. Satuan pendidikan perlu melakukan adaptasi kurikulum dalam pelaksanaan pembelajaran sesuai dengan konteks dan karakteristik peserta didik. Ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang sangat pesat, maka dari itu kebutuhan peserta didik juga berubah seiring dengan tuntutan zaman. Kurikulum perlu berubah. Adapun kurikulum yang baik adalah kurikulum yang sesuai dengan zamannya dan terus dikembangkan sesuai dengan konteks dan karakteristik peserta didik agar memperoleh kompetensi sesuai dengan kebutuhan masa kini dan masa yang akan datang. Pihak sekolah, orang tua murid, juga pemerintah harus menempatkan kebutuhan, pendapat, pengalaman, hasil belajar, serta kepentingan murid sebagai rujukan pengembangan kurikulum. Marilah kita mengingat apa yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara. Menurut beliau, maksud pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Maka, demi menuntun kodrat murid-murid kita, pembelajaran termasuk kurikulum harus menyesuaikan dengan kebutuhan mereka. Dalam hal ini, sekolah tidak bisa melangkah sendiri, tapi kita perlu bekerjasama dengan pihak-pihak lain, di antaranya yaitu dengan wali murid dengan pemerintah. Kita tahu bahwa antara wali murid, pemerintah, dan sekolah dikenal dengan sebutan 3 pilar pendidikan. 3 pilar pendidikan itu harus berkolaborasi dalam menempatkan kebutuhan, pendapat, pengalaman, hasil belajar, serta kepentingan peserta didik sebagai bahan dalam pengembangan kurikulum. Dari uraian di atas, maka dapat kita simpulkan bahwa kurikulum perlu mengalami perubahan sesuai dengan perkembangan zaman. Yang kedua, kurikulum bersifat dinamis dan perlu diadaptasi sesuai dengan konteks dan kebutuhan siswa pada masa kini dan masa yang akan datang. Yang ketiga, kondisi lingkungan siswa perlu dipertimbangkan dalam penyusunan kurikulum tingkat satuan pendidikan. Demikianlah yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semua. Tetap semangat, mari kita bersama-sama melangkah untuk lebih maju.